merokok juga boleh gitu ya. Nah, dan tradisi biasanya Pak Udin di awal sunyi ya. Ya, nanti setelah kita mulai nanti satu persatu akan hadir ya. Baik, sebagaimana biasanya kita akan mintakan kepada Pak Presiden untuk memberikan sambutan. Biasanya ada pantunnya nih ya. Kita persilakan Pak Presiden. Paling catatan aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita sudah berhadir di depan, Ibu Profesor Dr. Masganti Sitorus MAG. Ada dua narasumber kita sedang OTW ya. OTW. Satu ada Pak, ini yang OTW ini menurut catatan kami, beliau ini adalah termasuk dalam buku apa namanya, Guinness Book gitu, Robinson, rombongan Benji Sentuluyo. Gitu ya. Karena belum nyampe gitu ya. Karena berdekatan rumah orang tuh katanya. Semalam setelah saya cek, dua-dua itu berdekatan. Pak Irham di Benji juga, Pak Ismail di Benji juga. Begitu bercakap agak lama sedikit, rupanya bertetangganya orang tuh. Kalau begitunya pula baguslah satu mobil aja orang bapak, biar supaya nanti jangan bersetinggalan. Nah, ini yang saya kurang yakin, apakah mereka satu mobil atau mereka menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan sudah berhadir. Memang Bapak Ibu di sini kami membuka diskusi apa saja gitu ya, termasuk hal-hal yang kita anggap penting untuk kita diskusikan. Kita buka setiap minggu di hari Rabu pukul 9 dan kisaran kurang lebih pukul 12 sebelum azan kita selesaikan gitu ya. Pesertanya juga berkembang dari 1, 2, 3 begitu ya. Jadi kalau pagi itu biasanya ini belum kelihatan kursinya, nanti kalau lama-lama mungkin tambah penuh ya. Kemudian kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Bapak Ibu berkenan hadir di majelis ini. Dan kami sangat bergembira kalau di lain waktu lapang-lapang waktu untuk bisa bergabung gitu ya Bapak Ibu ya, tidak terkecuali karena ini tidak dikutip bayaran, gitu ya, tidak dikutip bayaran dan memang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu kami share ke para pihak yang mau memberi informasi. Salawat dan salam, mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari kemudian. Yang tak lupa juga ingin kami sampaikan diskusi-diskusi ini setahun mati begitu ya kan, karena jenuh mungkin gitu ya, jadi harus tukar lagi. Alhamdulillah ini rutin setiap hari Rabu. Kemarin di awal-awal ada hari Selasa atau hari Rabu, tapi akhirnya kita menetapkan hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Itu terpaksa dilihat Pak di AI. Itu ada jawabannya kenapa harus hari Rabu gitu ya. Karena kalau hari Jumat katanya harus Jumat berkah gitu kan. Ini hari Rabu pun berkah Pak. Karena kalau semua hari yang sudah dikasih kepada kita itu memang memberikan berkah. Kesempatan ini sekali lagi kami gunakan untuk berbagi informasi kepada kita, terutama pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan peranan masjid ya untuk yang ramah anak, lansia maupun difabel. Jadi memang di Sumatera Utara tidak terlalu kelihatan khususnya untuk difabel.
Tetapi tetap aja ada. Tetapi lansia kelihatannya yang ke masjid sudah banyak yang lansia, baru datang ke masjid barangkali ya. Sehingga masjidnya kadang-kadang tidak mengantarkan lansia itu untuk masuk. Akhirnya lansianya duduk di belakang aja, apa namanya, di bagian-bagian yang sebenarnya dia bisa masuk karena harus naik tangga, masjidnya agak tinggi sedikit, jadi harus disiapkan. Nah, hal-hal seperti ini juga mungkin menjadi perhatian kita, sekaligus juga di masjid kita ini sekarang secara umum banyak yang dikunjungi oleh anak-anak kita, khususnya anak-anak di usia dini, kemudian ya SD ya sampai SMP, tetapi dalam implementasinya atau dalam kenyataannya mereka lebih cenderung mondar-mandir gitu ya, ke sana kemari, lari sana lari sini, bahkan suaranya juga lebih keras dari suara khotib atau penceramahnya umumnya di hari Jumat gitu ya. Tetapi BKM kita belum mencari kira-kira siapa yang bisa menangani untuk anak-anak yang seperti ini. Kalau dimarahi itu resikonya sangat besar. Kita udah baca banyak literatur bahwa kalau dimarahi dia trauma, dan kalau trauma itu berarti nanti waktu usia remaja dan tua dia nggak datang lagi ke masjid, gitu kan? Nah, jadi masjidnya untuk 20 tahun ke depan bisa kosong gitu ya. Nah, jadi ini juga menjadi perhatian kita. Jadi ini nanti seperti apa sebenarnya model masjid yang ramah anak, ramah lansia, dan ramah diminta untuk bukan membacakan lah ya, mengulang-ulang ya pantun yang pernah kita cek, yang kira-kira mungkin mudah-mudahan ini cocok buat pendengar ya. Naik becak lewat jalan ke sawang, kopi Mandailing aromanya manis. Jadi ini di sini kopinya pahit, tapi aroma kopi Mandailing katanya aromanya manis. Jadi Bapak Ibu yang dari Mandailing saya kira boleh berbangga hati. Selamat datang hadirin sekalian, kita bahas Masjid Ramah Kian Humanis. Jadi ini masjid yang humanis lah yang kita harapkan ke depan. Ke Medan Labuhan membeli rempah wangi, serunai Melayu mengalun teduh. Selamat datang, mari berbagi gagasan tinggi untuk anak lansia defabel, masjid jadi rumah yang teduh. Ke Panjabungan membeli kopi Mandailing, hujan reda, udara pun bersih. Terima kasih para narasumber yang berjalan seiring, menata akses dan adat, itulah cinta yang jernih. Jadi kita harapkan nanti narasumber kita bisa membagi pengalaman dan pandangan-pandangan beliau untuk bisa kita perdebatkan, Bapak Ibu ya. Jadi di kampus biasa diberikan kesempatan untuk boleh berbeda pendapat. Yang tidak boleh itu berbeda pendapatan. Kalau pendapatan pulang dari sini meningkat, maunya kita semua dapat gitu ya. Oke. Bunga kenanga wangi di halaman, kopi pahit di seruput menyejuk hati. Mari bangun masjid ramah sepanjang zaman, sampai jumpa di forum berikut, kita lanjutkan aksi. Jadi nanti setelah diskusi ini kita berharap adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Memang kami sudah searching di Google. Nanti kalau Bapak Ibu perlukan, mungkin ada yang belum dapat, ada pedoman untuk masjid yang ramah anak defabel maupun lansia. Sudah ada pedomannya yang dikeluarkan oleh Kemenak. Kami persilakan Pak Prof. Ini namanya ini Pak Prof dari Binjai Pak ya. Tapi tadi sudah kita ganti namanya Pak Prof. Baru saja profesornya datang dan maksudnya dapat, masih hangat, dan pangkasnya nampaknya menunjukkan profesor gitu. Silakan. Jadi ini ada Prof Ismail, marganya Manurung atau Sitorus? Manurung ya. Manurung ya. Manurung. Jadi kopinya ada kopi Mandailing tadi ini Pak. Jadi Prof Ismail ini adalah di pangkalannya di Stay Budidaya ya,
di BB. Nah, beliau juga paling banyak memobilisasi di kesempatan ini bisa menambah pandangan-pandangan kita. Sekedar pengantar saya kira saya padakan selamat datang kepada Prof. Dr. Ismail Manurung MAG. Jadi kita senang sudah berhadir dan tinggal Pak Ilham. Saya kira beliau tahulah di sini tempatnya gitu ya. Pak Ilham ini adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara, Bapak Ibu. Jadi ada Bu Mas Ganti adalah keahliannya adalah bagian penanganan anak. Jadi beliau adalah dosen tetap di pendidikan anak usia dini. Jadi mungkin nanti hal-hal yang bisa kita diskusikan lebih jauh bisa menjadi masukan-masukan untuk penanganan masjid ramah anak. Selamat datang Bu Ayang, ini ibu yang paling besar ya Bapak Ibu di UIN Sumatera Utara. Beliau adalah bendahara kopi pahit. Sakit kepalanya kalau belum minum kopi katanya. Ya, nampaknya sedang satu-satu jalan. Mudah-mudahan kita mulai ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita beri aplaus buat narasumber kita pagi ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila mungkin sambutan dan pelayanan kami kurang berkenan di hati. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti suruh dia. Saya mau saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita masih diberikan paling tidak dua. Satu kesehatan, dua kesempatan. Paling tidak itu, ya. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, berharap kita kelak diberikan syafaatnya di kemudian hari. Terima kasih dan selamat datang serta kami hormati dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya cek ternyata mereka berdua ini kalau dipesan 2 bulan itu belum tentu ada waktunya. Tapi di kopi pahit 2 menit Pak, mereka harus datang. Kalau tidak mungkin apa namanya itu mereka ingin ikut serta merubah pahit itu seperti kata-kata tadi menjadi manis. Hari ini istimewa, kita kedatangan tamu dari Dinas Sosial ya Pak. Apa istilah kepala UPT. Oh, itu kepala UPT, ada ibu apa namanya Bu? Maaf saya. Ibu Pur. Wah, ini dongan ini Bu, kalau orang Jawa bilang ini satu menurung, satu sitorus, Ibu penjahitan. Pas itu Bu. Ya. Tadi saya pagi diberitahu dan bapak-bapak yang lain hadir juga bersama kita. Ini ada rombongan dari alumni Fakultas Tarbiyah angkatan tahun 81. Ada saudara Pak Mail, ada namanya Ibu Hajah Darnawati. Sengaja saya undang hari ini selain untuk mengikuti tema kita, saya mau bagi tiket mau berangkat ke Tanjung Balai. Mereka ini diundang oleh Pak Wali Kota untuk nggak tahu dikasih bansos atau apa barangkali Pak sama Pak Wali Kota Tanjung Balai. Ya. Hadir juga bersama kita di sini ada Al Ustadz yang selalu hadir. Ini kawan saya lama, mungkin Pak Mail masih ingat ya. Namanya Abdurrahman, orang Batu Baru. Sekarang dia sering hadir di sini. Begitu juga selamat kepada calon profesor, mungkin 3 hari lagi ini akan jadi profesor, karena saya tanya kemarin di Jakarta katanya sudah menunggu waktunya Pak. Ya, saya tidak tahu profesornya itu ada kontribusi kopi pahit atau tidak, tapi dari hati yang paling dalam saya yakin ada. Kemudian di sana ada
Dr. Salamuddin, ada Dr. Aziza Hanum, ada 3 orang tadi alumni, ada wakil presiden yang tadi buat acara Pak, nama wakil presiden namanya Profesor Jia Ulhaq. Gayanya memang sederhana Pak, tapi profesor. Sekira yang lain belum nampak. Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa tradisinya di sini Bu, Pak, kalau dimulai belum ramai orangnya. Tapi begitu nanti makin siang makin. Tapi ada satu yang saya selalu heran. Mereka tahu Pak dari awal apa yang dibicarakan, meskipun dia terlambat. Itulah kelebihan. Barangkali profesor itu salah satu kelebihannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang pengunjung kita nggak banyak Pak. Jangan Bapak bayangkan seperti seminar di mana gitu, di Bina Geraha, di kantor gubernur, enggak. Tapi yang mengikuti ini Pak, kita saksikan nanti. Ini kita live, mungkin nanti ada yang dari Jakarta, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Brunei ikut memberikan tanggapan. Dan saya sudah informasikan ke mereka, ini hadir dari Dinas Sosial. Ya siap-siap di antara Bapak nanti mungkin ada yang menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita yang dari luar itu. Karena ini kita sampaikan sampai ke sana. Nah kemudian, selain itu juga yang hadir nanti itu biasanya mewakili. Makanya Pak Presiden pernah bilang yang hadir itu 12, tapi yang diwakilinya 7 juta. Mereka sudah mengidentifikasi, ya, seperti itu. 7 juta kata beliau diwakili oleh yang. Nah, yang paling terakhir itu yang takut diposting mahasiswa, ya kan? Di rapat-rapat dosen dia takut diturunkan dosen direktur jabatannya. Di sini bebas. Disinilah dia meluruskan kesukaannya Bu. Kita dengarkan nanti. Namun sekarang belum datang orangnya, baru ada satu, ada 2 sini. Profesor Rija sama Profesor Salamuddin. Ya, jadi 2 narasumber kita ini bagi kami sebetulnya tidak asing, tapi mungkin Bapak Ibu mungkin belum kenal, terutama istri saya mungkin belum kenal secara. Bukan dia yang nggak kenal sama Bapak. Ini namanya Profesor tadi kenalkan, Profesor Dr. Ismail MAG. Kalau agamanya marganya Manurung. Beliau orang asahan Bu, Panjaitan. Makanya sekarang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Budidaya Binjai. Ya, saya kira Profesor Ismail ini, kalaupun bukan orang pertama, tapi mungkin orang awal-awal yang guru besar. Kalau kita sering sebut dulu namanya dosen agama Islam. Karena beliau ini kan tugasnya di L2 Dikti. Sebetulnya home base-nya Pak. Tapi dia dosen agama di sekolah tinggi pegawai negeri gitu. Saya rasa belum banyak deh. Nanti bisa Bapak sebutkan berapa orang yang sudah guru besar Pak. Yang pendidikan agama ya Pak. Tapi kalau yang umum saya rasa banyak teman-teman kita yang sudah bergerak guru besar. Ini kita beri tepuk tangan yang ya Bapak yang tinggal di Binjai. Boleh nanti datang ke tempat beliau. Dan rumahnya itu di pinggir sawah Pak. Jadi kalau kita di lantai rumah 2 rumahnya itu, perasaan kita sawah itu punya kita. Wah, sampai begitulah nyaman tempatnya. Yang berikut ini orang istimewa di UIN, namanya Ibu Mas Ganti. Ya, sering saya biasakan jadi Ibu Mas Tukar karena nama gantinya itu. Ini juga kampungnya di Asahan Pak, di Pulau Raja kalau saya tidak salah ya Bu, betul? Pulau Raja. Di SK-nya saya lihat marganya Mas Ganti Sid. Nah, ternyata rupanya kalau dilanjutkan Sitorus. Setelah saya telusuri, rupanya kepala sekolahnya. Belum sempat terus sit aja. Jadi itulah di entry. Nanti Ibu jelaskan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan berdua ini adalah bukan orang yang langsung memiliki keahlian, kecuali barangkali Bu Mas Ganti tentang anak dan lansia, apalagi difabel itu. Tetapi pada umumnya yang namanya dosen Bu, itu kalau di masyarakat 2 hal ini mereka terlibat itu. Pertama kegiatan sosial, yang kedua di masjid. Biasanya kalau profesor di masjid itu penasehat. Penasehat itu kalau di masjid itu efektif kerja itu Bu, bukan seperti penasehat di organisasi lain. Tidak akan berani itu ketua BKM, bisa dibantah.
apa tadi kita tokoh masyarakat yang menggerakkan masyarakat. Nah, ini yang dua orang ini saya kira kita harapkan nanti pikiran-pikirannya tentang itu. Saya hari ini didampingi oleh Ibu. Nah, ini ngeri juga ini Bu Panjaitan, Sinaga. Sinaga Bu, nanti yang memandu acara ini namanya Ibu Junidar Sinaga. Ya, masih juga dari Asahan. Ya, dari Tanjung Balai, saudara bapak malah. Ibu Doktor Junidar Sinaga yang beberapa hari lalu juga sudah mengusulkan untuk jadi guru besar. Nah, ini nanti lengkap, kata Pak Abad tadi, kata Pak Usiono, dia adalah dosen besar. Nanti kalau guru besar 2 kali besarnya berarti. Ibu Ayang ini di Kopi Pahit sebagai bendahara. Nah, minggu yang lalu di tempat ini memang sengaja kita undang Pak Dr. Asren Nasution. Kita minggu yang lalu bicara tentang apa Pak? Minggu yang lalu kita bicara refleksi 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ternyata rupanya pikiran-pikiran atau unek-unek yang ada di pikiran Pak Asren Nasution itu banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu yang sering setiap hari bergaul dengan beliau tahu tentang pikiran-pikirannya, termasuk kepada kita diberi masukan supaya membahas hal-hal yang terkait seperti yang kita kerjakan pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita punya waktu sampai pukul 12. Saya beserta Ibu Dr. Junidar Sinaga ini akan memandu acara ini sampai akhir. Dan Bapak Ibu, kami pesankan sekiranya ada yang ingin dipesan silakan. Itu dah bagian dari paket kegiatan kita. Dan sekali lagi kami sampaikan juga bahwa narasumber yang diundang di sini Bapak Ibu tidak seperti di tempat lain. Kalau tempat lain itu dibayar. Kalau di sini malah mereka harus bayar. Itulah kelebihan Kopi Pahit. Sebetulnya itu kelebihannya Pak Presiden itu. Nggak ada Bu, Pak, di sini dibayar narasumber. Narasumber itu justru membayar. Bahkan saya tidak lihat dari antrinya sudah ada 27 yang berminat jadi narasumber. Antrinya tinggal kita tentukan temanya. Saya nggak tahu ini seperti apa ke depannya, tapi saya kira kehadiran kita di sini pasti mempunyai arti besar atau tidak terhadap bangsa dan negara ini. Paling tidak Bapak dan Ibu, terutama dari dinas sosial atau bagian sosial sudah menunjukkan kepedulian. Dan itu pasti lebih berarti ketimbang kita hanya jadi penonton saja. Selanjutnya saya ini Junidar Sinaga, silakan Bu, siapa yang didulukan, siapa yang suruh belakangan. Kepada Bapak dan Ibu yang lain kami ucapkan terima kasih. Kepada mahasiswa yang mau berurusan sudah bisa sebentar lagi, kalau sudah mengambil tempat duduk di situ mahasiswa sudah boleh datang. Jadi tidak boleh ada Kopi Pahit berlangsung, mahasiswa pelayanan terganggu, tidak boleh. Kepada Ibu Dr. Junidar Sinaga kami persilakan dengan segala hormat. Mau? Ya, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Teristimewa buat Ibu Junita Panjaitan ya Bu ya, Kepala UPTD Tunanetra dan Tunadaksa Sebulu dan Tebing Tinggi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Junita Panjaitan. Iya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita lihat di player-player kita, yang sudah kita sampaikan ke beberapa media-media juga, baik lewat Instagram maupun lewat media sosial TikTok dan beberapa media-media lain. Di sana kita sudah lihat bahwa hari ini ada 3 pemateri hebat kita ya. Ada Profesor Ismail, ya Prof. Ada Ibu Profesor Mas Ganti dan nanti ada dari Dewan Masjid. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali kita hari ini berbincang-bincang dulu dengan Prof Ismail, ya Prof. Ada mic-nya, Prof. Ayo. Jadi Pak Prof,
hari ini sedang menjabat sebagai Ketua STKIP Budidaya Binjai. Ya. Kalau boleh tahu mahasiswanya seperti apa, situasinya seperti apa, barangkali untuk di awal ini boleh kami dengar, Prof. Barangkali kami khawatir juga jadi saingan UIN Sumatera Utara kan, saking banyak mahasiswanya. Ya, coba Prof. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersama kita panjatkan puji kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di ruangan ini, di ruangan yang sangat berbahagia ini, yang telah Presiden ya, Kopi Pahit ya. Beliau ini kawan saya ini, dari S2 sampai S3, seminar pun kami sama, seminar proposal, tapi sidang tertutup tak boleh sama kan gitu ya kan. Kalau boleh sama-sama kami, sidang terbuka. Jadi saya tahu dia dan dia tahu saya, sebenarnya kami sangat berkawan. Beliau meneruskan apa yang dirintisnya dulu, karena beliau ini hobinya berorganisasi. Kemudian Kopi Pahit ini adalah pecinta ilmu ya, pecinta ilmu dan intelektual. Ya, orangnya pas ya. Beliau ini hobi membuat buku kemarin, Presiden Kopi Pahit. Kemudian yang terhormat Pak Khairuddin Tembusai. Saya nggak tahu posisi beliau di Kopi Pahitnya sebagai apa, mungkin Sebagai sesepuh tuh Bang. Hah? Sesepuh. Oh, sesepuh ya. Ya, sesepuh. Kemudian adik saya Profesor Mas Ganti, beliau ini adalah adik saya ya, adik dari sejak S2, dan beliau ini dulu di staf S2-nya. Kemudian beliau berangkat ke Jakarta, tak berapa lama pulang, dan tak berapa lama lagi menjadi profesor. Beliau ini bertahun-tahun lebih dahulu, walaupun beliau ini adik saya, tapi dia lebih dahulu profesor. Saya baru saja dapat, alhamdulillah dapat. Kemudian Bapak Ibu yang dari dinas sosial, saya bangga pas ketemu dinas sosial, karena perguruan tinggi selalu saya berhubungan dengan dinas sosial, terutama tentang KIP kuliah. Yang tidak terdata di DTKS itu tidak boleh menerima KIP kuliah. Sementara KIP kuliah itu boleh diambil oleh mereka-mereka ya, yang terdaftar di dinas sosial. Masalahnya adalah gitu ya, banyak ini mungkin perlu ya, bukan apa ya, sekaligus kebetulan jumpa kita di sini Bu, karena saya di perguruan tinggi sudah cukup lama, saya katakan, maaf Ibu boleh ngambil waktu ya. Mereka anak-anak kita yang ingin kuliah, banyak yang tidak terdaftar di dinas sosial, tidak terdata di DTKS. Selamat datang saudaraku, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara, Ilhamuddin, Bapak Ilhamuddin. Kayaknya bukan. Mari Pak. Beliau ini satu gang sama saya, sementara sama penduduk Binjai kami. Tadi saya lihat memang ketika saya lewat dari rumah beliau ini masih di rumah. Karena dari rumah saya mau masuk tol melalui rumah beliau. Kembali lagi kepada yang tadi Bapak Ibu yang dari dinas sosial, mohon nanti ke dinas sosial tingkat 1 bisa dikonfirmasi ini, bahwa banyak di antara adik-adik kita, anak-anak kita itu kemarin saya baru mengadakan research, ada berpuluh-puluh yang datang ke tempat kita, mereka tidak terdata, padahal ayahnya itu buruh bangunan, ya supir lepas, bengkel yang tidak punya kedudukan. Mereka ingin sekali kuliah, tapi tidak bisa kuliah mendapatkan dana KIP karena tidak terdaftar di DTKS. Memang DTKS itu berasal dari Kepling, ya, kepala lingkungan itu. Nanti baru mendaftar di apa. Jadi
mungkin ke depan akan perlu diadakan kerjasama dari dinas sosial ke camat atau ke lurah untuk mendata kembali yang mereka yang susah-susah ya, yang kebetulan yang wajib menerima bantuan sosial tapi tidak menerima itu. Ketika kita konfirmasi kepada anaknya, tolonglah diurus dan supaya dapat daftar DTKS ini. Mereka katakan keplingnya tidak mau, Pak. Malah keluarganya yang didahulukan, gitu dia. Informasinya seperti itu. Maka itu sangat menyedihkan bagi kita sebagai seorang pecinta pendidikan ya. Kita luluh hati melihat anak-anak itu yang tidak bisa kuliah padahal mereka ingin sekali kuliah. Dan datang emosi kita melihat anak-anak ya, anak-anak yang punya kemampuan orang tuanya, punya mobil tapi terdata di DTKS, itu jadi masalah besar. Bagaimana prosesnya kita nggak tahu. Bahkan ada yang punya mobil tapi terdata di DTKS. Nah, saya sebagai pemerhati pendidikan lah, kebetulan memang dari sejak 2002 saya sudah diangkat sebagai ketua di Budidaya Binjai. Kalau Pak Khairuddin tadi mengatakan seumur hidup, padahal bukan ya. Ada jenjangnya, 2 periode di sana, kemudian berhenti, kemudian 2019 diangkat lagi sampai sekarang. Persoalannya seperti itu. Dan ini menjadi masalah bagi kita, terutama sekali bagi kami lah, intern Budidaya Binjai itu. Kalau UIN mungkin mahasiswanya tidak bersentuhan langsung dengan kita. Kenapa? Karena UIN itu khusus pendidikan agama dan yang berbau dengan agama. Kalau Budidaya Binjai itu semuanya umum. Atau diteruskan tuh? Ya. Oh iya. Baik, jadi Bapak sepertinya hari ini sekalian curhat ya Pak sama dinas sosial. Jadi Bapak dan Ibu dari dinas sosial didengarkannya curhat Pak Ismail ini kan? Ya, dan bukan tugas mereka sebenarnya, tapi harus ada kerjasama mereka dengan camat atau lurah atau kepri. Gak apa-apa Pak. Mumpung lagi mereka curhatnya mereka aja kan gitu. Terima kasih kepada Ibu dan dinas sosial. Nah, jadi gini Pak, kita hari ini Binjai ini kira-kira seperti apa ini kondisi masjidnya, humaniskah, ramah anak atau bagaimana, atau kalau ada anak-anak yang datang ke halaman kampus diusir cepat-cepat biar gak ribut, seperti apa gitu. Jadi begini, terima kasih kepada Pak Ilhamuddin yang telah hadir di sini, dan beliau ini adalah Ketua Dewan Masjid Sumatera Utara. Saya melihat data ada 800.000 masjid di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara nanti beliau akan terangkan kepada mereka. Mungkin yang sejahtera itu hanya sekedar beberapa masjid. Sejahtera dalam arti konteks ramah anak, ramah lansia, ramah difabel itu. Kalau kita mengulangi kepada sejarah ya masa Rasul, anak ini dianggap Rasul itu sebagai cucunya, pernah beliau sholatkan dinaiki oleh cucunya Hasan dan Husin, dan dia membiarkan sampai cucunya bosan, kira-kira gitu ya. Karena dianggapnya itu adalah permainan bagi cucunya, meskipun itu ibadah bagi Rasul, tapi dia menganggap permainan bagi anaknya, karena anaknya cucunya belum tahu apakah itu ibadah atau enggak gitu ya. Membiarkan sampai bosan cucunya di pundaknya. Begitu anaknya cucunya turun, barulah dia meneruskan sholat. Di sini pesan simbolik yang kita lihat adalah bahwa masjid tidak boleh menganggap anak sebagai musuh. Sementara sekarang yang kita lihat adalah yang kita lihat sekarang adalah begitu anak-anak ribut di masjid, langsung diusir oleh bukan nazirnya mungkin, tapi orang-orang yang menganggap ilmu amalnya itu lebih hebat daripada orang lain gitu. Dimarahin. Mereka tidak tahu bahwa anak itu adalah aset masjid, aset agama. Jadi persoalannya itu timbul karena orang tidak mengerti, apalagi tidak pernah mencicipi pendidikan. Dia hanya tahu beramal ya.
beramal, dianggapnya amal itulah yang menjadi menghubungkan dia dengan Allah, yang membuat dia masuk surga. Padahal mengusir anak itu mungkin membuat dia masuk neraka. Kira-kira begitu Pak Ilham. Bisa saja. Kenapa? Karena anak itu dianggapnya menjadi perusuh masjid, tidak bisa melindungi. Kemudian itu masalah anak ya. Mungkin saya teruskan ke lansia. Ya, lansia itu Rasul kan pernah mengatakan bahwa kalau kamu menjadi sholat dan menjadi imam, ringkaskanlah sholat kamu. Itu artinya bahwa ringankanlah ya. Itu artinya bahwa dan tidak terkejut. Kemudian difabel, ya Rasulullah pernah mengangkat siapa? Umi Maktum, ya Ibnu Maktum menjadi imam, menjadi muazzin. Jadi sebenarnya kalau kita humaniskan ini masjid, kita kembalikan kepada asal sejarah, bahwasanya ketiga ranah ini, anak, lansia, dan difabel, itu adalah aset yang bisa diterapkan di masjid, yang menjadi kemakmuran masjid. Cuman teknisnya nanti akan kita diskusikan mungkin bersama dengan Pak Ketua Dewan Masjid. Cuman kita tidak tahu apakah Ketua Dewan Masjid ini bisa bersentuhan langsung dengan masjidnya, bisa memberikan suatu perintah kepada masjid atau tidak, kita tidak tahu. Nanti akan beliau ceritakan bagaimana posisi Dewan Masjid dengan masjid. Itu perlu kita bahas ya, untuk kesejahteraan masjid kita. Dan saya berpikir untuk anak perlu diadakan ruangan untuk anak, untuk ruangan bermain khusus. Itu terserah apakah Minggu atau Senin atau apakah Sabtu atau Minggu, ruangan bermain untuk anak. Bikin situ ketangkasan, bikin situ permainan untuk anak, mencerdaskan otaknya. Kemudian untuk lansia mungkin itu perlu dibuat di situ ruang khusus. Kalau lansia dan difabel itu kan perlu ada ruang khusus bagi mereka. Kami masjid sampai sekarang mungkin belum berpikir. Kalau dana saya pikir nggak ada masalah. Saya bisa melihat beberapa masjid di Indonesia ini. Saya bisa melihat beberapa masjid di Sumatera Utara, mulai dari kisaran sana tempat saya sampai kepada Binjai. Ada tabungan mereka itu ratusan juta. 75 juta, 150 juta, untuk apa? Gitu ya. Untuk apa? Nah, ini sekarang yang perlu kita hadirkan Ketua DMI di sini. Untuk apa? Sampai sejauh mana peran kita, peran Dewan Masjid dan pemerintah daerah untuk mengelola ini dana masjid. Ratusan juta tabungan mereka. Coba dibuat ini untuk kesejahteraan anak, kesejahteraan lansia, kesejahteraan difabel. Ya, sampai sekarang kan belum ada. Apakah ada? Saya nggak tahu ya di masjid itu. Bagi mereka yang tuli itu, ada nggak ketika mendengarkan khatib itu pakai apa itu? Pakai bahasa isyarat itu. Jadi kan hanya melepasi kewajiban lah seorang yang tuli itu sholat di masjid, tapi tidak dapat apa-apa di masjid karena tidak tahu dia bahasa khatib masjid itu. Yang khatib di masjid nggak tahu dia bahasanya apa yang dikatakan dia tidak tahu. Jadi mari kita diskusikan untuk memakmurkan masjid kita. Jadi masjid itu kita kembalikan kepada posisi dan porsinya rahmatan lil alamin, ya, untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketua Dewan Masjid Sumatera Utara. Apa kabar Pak Irhamuddin? Sehat, alhamdulillah. Bapak lahirnya di Asahan, bukan? Kota Pinang. Oh, Kota Pinang. Karena Prof Ismail Asahan, Prof Mas Ganti Asahan, Pak Khairin Tambusai Asahan. Orang ini mau buat organisasi nampaknya Pak. Iya. Tapi saya Tanjung Balai Pak. Saya nanti wali kotanya, orang-orang ini pegawai-pegawainya ya kan Pak. Iya. Sebelum ke Bapak, kami persilakan dulu kepada Ibu Profesor Mas Ganti untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ramah anak, difabel dan masjid humanis, karena Ibu Profesor ini merupakan ahli anak usia dini ya Bu Prof ya. Kami persilakan Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dua narasumber di sebelah saya ini, Pak Ismail dan Pak Ilham. Kemudian guru saya yang baru hadir, Profesor Sahrin Harap. Kemudian Presiden Kopi Pahit yang sudah memberi saya kesempatan di sini untuk berbincang lah bahasa saya, dan seluruh jajarannya. Ada di sini senior, ada Bang Rahman, ada Kak Akhiriyah, ada kakak-kakak yang seangkatan dengan Pak Herudin, Bang Herudin kayaknya, angkatan 81. Kemudian ada teman kami diskusi dari 6 sekawan di grup FITK, ada beberapa yang datang di sini, dan teristimewa kepada Bapak Ibu yang dari Dinas Sosial yang kebetulan berkesempatan hadir pada bincang-bincang kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tadi sebelum Bu Nyudir nyuruh saya bikin pantun. Karena gini katanya sekarang harus pantun katanya. Pagi Rabu sangat cerah. Kopi Pahit mengundang berbincang. Semoga diskusi kita berkah. Semoga masjid semakin berkembang. Masjid itu rumah Allah, dibangun dengan takwa. Ya. Masjid kita semuanya indah. Semoga menjadi masjid yang ramah. Ya, semua masjid kita cantik-cantik, tapi hampir seperti mirip dengan masjid Dirar yang ada di Madinah dulu. Ya, tidak dibangun dengan ketakwaan, tapi kadang-kadang dibangun untuk dalam berbagai ayat Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Jin, surah At-Taubah, surah An-Nur, dikatakan bahwa masjid itu rumah Allah. Yang datang ke masjid hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masjid-masjid yang layak kita datang itu masjid yang dibangun dengan takwa, tidak seperti Masjid Dirar yang dibangun di masa Rasulullah di Madinah, yang dibangun untuk kepentingan memecah belah umat. Kemudian Allah mengatakan bahwa di dalam masjid itu pasti ada cahaya kebenaran. Lalu sebenarnya judul ini salah. Kenapa kok tiba-tiba cerita masjid ramah gitu ya? Berharusnya memang masjid itu ramah. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat dari kalau praktek Nabi tadi sudah disebutkan oleh Pak Ismail, prakteknya sangat baik. Tetapi pertama saya selalu mengamati bahwa anak-anak selalu dianggap sebagai pengganggu di masjid. Padahal sebagai seorang yang menekuni perkembangan anak, dalam beragama itu anak tidak mendalam ya, anak cuma ikut-ikut. Dalam beragama itu anak cuma ikut-ikut, anak meniru, dan anak sangat suka sekali mendengarkan suara perbal-perbal agama. Maka dia kadang-kadang suka berteriak, mengikuti kuat-kuat gitu. Memang begitu perkembangannya. Bukan nakalnya ya, jangan dianggap nakal, itu nggak nakal. Jadi anak memang suka, misalnya kalau kita baca Allahu Akbar, dia akan mengulanginya secara kuat, memang begitu sifatnya gitu. Jadi bukan karena dia berniat mengganggu kita sholat, enggak. Kalau dalam pandangan saya ya, sebagai orang yang belajar tentang anak. Kemudian anak itu ya tidak seperti kita lah, bahwa sholat itu harus khusyuk, belum sampai ke situ. Tapi dia senang kalau orang sholat dia ikut, ya. Bahkan salatnya sambil lihat-lihat kayak mana sih sebenarnya cara ruku yang betul, sujud yang betul gitu. Lalu kita menganggap itu sebagai pengganggu. Nah sekarang nih nanti kita titipkan sama Pak DMI bagaimana itu menata para pengelola masjid untuk merubah tuh mindsetnya terhadap anak, ya, mindsetnya terhadap anak. Nah kemudian itu satu ya kalau pada anak. Jadi anak itu kenapa Rasulullah berlaku seperti itu dalam kisah yang disebut Pak Ismail tadi? Karena Rasulullah paham. Begitulah sebenarnya anak-anak. Anak-anak belum dibebani dosa,
Tapi anak-anak sangat suka meniru apa yang dilihatnya. Lalu kalau kita usir dia, nanti dia akan meniru, mengusir anak-anak lagi. Ya gitu maksudnya kan. Lalu terjadilah namanya dosa jariah. Ya, kita tambahkan, kita kasih gitu maksudnya. Kita menitipkan gitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi buruk gitu ya. Itu lain lagi nanti sebagian anak-anak itu akan lari dari masjid karena masjid bukanlah tempat yang sebagian masjid mengambil inisiatif meletakkan anak-anak di tengah. Tapi apa yang terjadi pada kita, kebanyakan masjid kita, anak-anak ditaruh di belakang, ya ribut lah dia, nggak ada yang mengawasi, muka dia gitu ya. Jadi harusnya kan di muka dan di belakang tuh, di belakang ada mamanya, di depan ada ayahnya. Kemungkinan dia untuk takut lebih besar, tapi nggak, ditaruh dia di teras-teras masjid. Ya sudah, dia berlari-lari gitu ya. Walaupun dia tidak berniat mengganggu kita sholat, tapi dia merasa berkesempatan untuk bermain-main gitu. Itu saya nggak dapat, tapi nanti ada di sini ustadz kabir nanti mungkin tahu apa hadisnya, di mana sebenarnya letak sopnya anak-anak di sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Kalau saya membawa anak kecil, saya selalu dilarang meletakkan anak itu di samping saya, katanya sopnya putus. Saya tidak menemukan hadis itu, ya. Saya tidak menemukan hadis itu bahwa sopnya putus, kan itu ya. Saya nggak menemukan hadis itu. Nanti bolehlah kita mencari siapa yang bisa mengkaji, betulkah itu sopnya putus, atau siapa sebenarnya mengatakan itu sopnya putus. Kalau saya bawa anak, saya taruh di samping saya, anak itu tidak akan mengganggu. Karena kalau dia mengganggu sedikit, saya pegang aja pantatnya, pasti dia balik lagi tenang, kan ya gitu ya. Nah, tapi siapa yang melakukan itu? Nah, ini ada satu cerita yang unik. Saya nggak tidak perlu menyebutkan siapa namanya. Seorang profesor membawa anak kecilnya sholat Jumat ke masjid. Lalu sampai di masjid, itu ustadznya, apa namanya itu, khotibnya mengatakan begini: kita tinggalkan dosa-dosa kecil, meskipun dia kecil, kalau berkali-kali dia akan menjadi besar. Sampai di rumah anaknya bilang gini, ada rupanya ya dosa itu kecil. Dosa itu kan cuma banyak dan sedikit. Berarti anak kecil itu tadi lebih mendengarkan khutbah itu mungkin daripada orang dewasa. Itu artinya itu sebuah perumpamaan. Walaupun anak-anak itu matanya keliling-keliling melihat waktu dia sholat, bukan berarti dia tidak mendengar apa yang dibicarakan di masjid itu. Ya, meskipun tadi dia matanya ke sana kemari, ya kayak kita lah ya kan, kita pura-pura khusyuk. Dia nggak ada cerita pura-pura khusyuk kan, dia ke sana kemari matanya. Tapi tahu dia, kalau menurut saya ya, dosa itu cuma ada sedikit dan banyak, tidak ada kecil dan besar karena nggak ada ukurannya, yang ada cuma jumlahnya. Itu adalah omongan anak umur 6 tahun. Mudah sakit hati, ya itulah lansia, karena saya pun sebentar lagi jadi lansia juga kan. Nah gitu kan, mudah tersinggung, pengen dihormati, pengen diakui meskipun tak mampu. Lalu bagaimana para pengurus masjid bisa tetap mengajak lansia ini untuk rajin datang ke masjid? Bagaimana caranya? Ya mungkin paling tidak, walaupun dia tak pandai kali, letakkanlah di saf paling depan. Kok datang wak tuh, sini wak depan wak, itu ya kan, itulah mungkin yang paling sederhana ya. Kalau tak bisa pula disuruh azan, ya macam mana pula disuruh azan kan, tapi paling tidak dihargai. Satu lagi, semua masjid tinggi bertangga-tangga, semua masjid bertangga-tangga, sederhana alasannya, supaya bersih dan tak banjir. Memang semua yang tinggi itu tidak akan kena banjir dan akan lebih bersih. Tapi bagaimana lah uak-uak itu mau naik ke masjid itu? Tinggi, turun susah, naik susah.
Ya, nak turun susah, naik susah. Oh, kalau kami rendahkan gara-gara itu kayak mana? Enggak juga. Tapi dicoba dicari, adakah pintu lain yang rendah untuk bisa masuk ke dalam masjid itu? Mungkin begitulah ya. Saya pergi haji tahun 2011. Semua di Masjid Haram di Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi itu, ada tersedia kursi roda dan kursi. Di tengah-tengah saya bisa ada yang pakai kursi sholat karena dia tidak sanggup berdiri. Kayaknya sudah tahun 2020 baru banyak masjid di Indonesia yang punya itu pun cuma 1 atau 2 gitu kursinya. Ya jadi kan itu kan bagian dari dasar itu. Saya juga lihat di sana ada namanya ruang di Masjid Nabawi itu, ada ruang ibu dan anak. Yang di situ ibu dan anak boleh sholat. Karena itulah tadi, berarti kan kalau gitu batal lah tadi yang sab putus itu ya. Nah, batal lah tadi yang sab putus itu karena seperti itu yang pernah saya lihat. Kemudian kalau di Pabel ini masih kontroversi ya. Saya entah salah atau enggak, pernah saya baca hadis Nabi, kalau orang itu udah tuli, enggak ada lagi tuh bebannya untuk melaksanakan sholat, tuli kan. Tapi saya salah memahami, tapi ini bukan gitu yang di Pabel itu. Yang di Pabel mungkin cacat fisik ya. Orang tua nggak bisa naik masjid yang tinggi, apalagi yang cacat fisik. Berarti tertutuplah kesempatan datang ke masjid bagi yang jalan merangkak. Ya, bagaimana dia akan menaiki tangga-tangga itu? Tapi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, inilah nanti yang akan diceramahkan Bapak Dewan Masjid Indonesia. Saya nggak tahu juga bagaimana. Masjid kami itu tinggi, ya, tidak ada fasilitas untuk orang yang difabel dan tidak ada ruang untuk bermain pada anak, ya, masih seperti itulah. Nah kemudian kalau udah tua itu, ya, ya begitulah. Mungkin kita gini ya, selalu kita menghargai kalau kita tengok masih ganteng dan sebagainya tuh gitu. Mungkin nanti kita juga akan mengalami nasib seperti itu ya. Kita akan mengalami nasib seperti itu. Baik ya Pak Bu Ayang, tidak ilmiah ya Bu Ayang. Kalau Bu Ayang tadi menyuruh saya cerita tentang perkembangan anak, saya bisa banyak teori. Tapi ini saya sebenarnya bahasanya saya sebenarnya menghargai undangan. Katanya kalau ada orang mengundang kita untuk berbicara sesuatu, termasuk pengetahuan, lalu kita nggak mau datang, ada hadis Nabi dulu, jika kau ditanya sesuatu kemudian engkau tidak mau menjelaskan, pada ada sedikit penjelasanmu, sediakan tempat dudukmu di neraka. Jadi saya nggak berani Pak Susiono. Jadi saya yang mampu saya bagi di sini ya. Walaupun sebenarnya tak ilmu saya lah pengelolaan masjid ini. Ini ada di samping kita yang sedang menulis tentang disertasi manajemen masjid. Kayaknya ini ahlinya. Jadi saya kembalikan aja ke Bu Ayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Bapak Ibu sudah berhadir bersama kita juga ada Ibu Profesor Siti Halimah. Selamat datang Bu. Ada Ibu Yusnaili Budiarti. Ibu Yusnaili ini adalah salah satu dosen yang aktif memberikan komentar-komentar yang luar biasa di grup dosen-dosen kita. Luar biasa, tepuk tangan dulu itu Ibu Yusnaili. Komentarnya luar biasa. Setiap Bang Harin Tambu saya memberikan ujaran ujaran di dalam grup, maka komentator pertamanya pasti Ibu Yusnaili Budiarti. Komentar berikutnya biasanya Ibu Aziza Oka. Iya. Selamat datang juga kepada Bapak Profesor Sahrin Harahap yang sudah berhadir bersama kami, yang selalu setia menemani kami di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya kita sudah tak sabar menunggu Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara. Pak, kalau boleh tahu kantornya di mana nih Pak? Ya. Kantor kita dekat di Basnas masih. Oh, kantornya di Basnas ya Pak, dekat berarti ya Pak. Berarti kalau kami mau ada yang mau kami tanyakan tentang masjid, Baik, boleh. mudah lah kami. Insya Allah. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dengarkan langsung dari ahlinya ya Bu Prof ya, ahlinya nih.
ahli karena langsung ketua umum untuk Sumatera Utara yang biasanya kalau saya perhatikan di jejak media sosialnya Bapak Ibu dengan kita di sini. Kami persilakan Pak berkaitan dengan Masjid Humanis, ramah anak dan difabel serta lansia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minas shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati tentunya ada guru besar kita, guru kita, mantan rektor kita, Bapak Profesor Sahrin Hamad bersama kita. Alhamdulillah. Saya hormati Bapak Profesor Ismail yang dari narasumber dan saya satu kampung kampungnya saya Kota Pinang, beliau Banyuwangi. Juga yang saya hormati Bunda Prof. Dr. Masganti, namanya guru saya. Juga para sebagai direktur Dr. Siapa Presiden Kopi Pahit hari ini yang menuntaskan masalah-masalah keilmuan tentunya. Hari ini kita coba membahas masalah Masjid Ramah, Masjid Ramah Lansia dan Ramah Difabel yang tadi para guru kita sudah menyampaikan membahas tentang itu. Saya mungkin lebih mudah mengikuti guru saya sebenarnya, ya kan? Kemudian dia mengajari bagaimana saya lebih senang mendengarkan sebenarnya apa yang disampaikan para ilmuwan-ilmuwan kita. Juga yang saya hormati para dosen yang hadir dari dinas sosial, yang lain, Pak, terima kasih banyak. Dan moderator kita Ibu Hamidar. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pagi hari ini kita dapat bersama dalam acara Kopi Pahit, ya. Ini komunitas apa namanya pencinta ilmu ini yang jarang dilakukan seperti ini, kongko ya. Biasanya di gedung ya, ada AC gitu. Tapi ini memang suasana yang sangat apa namanya menggembirakan, yang luas di tempat yang bebas kita untuk berbicara. Salam tentunya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik,
cobalah mencari solusi ya, untuk yang 3 tadi. Yang pertama, humanis terhadap ramah anak, ramah lansia, dan ramah difabel yang berkekurangan. Kalau di data yang yang saya ada dapatkan sementara ya mungkin ya, tapi mungkin khusus masjid ya, masjid yang mengelola ramah anak, ramah lansia, ramah difabel itu belum ada. Nah, maka saya sudah berencana untuk Sumatera Utara. Saya akan sampaikan kepada Bapak Gubernur supaya dibangunlah satu masjid yang khususan untuk masjid yang ramah anak, ramah lansia dan difabel ini. Karena itu belum ada. Nah, dan itu belum ada. Kalau di Indonesia itu Masjid Istiqlal pun memang sudah termasuk, tapi belum secara kapah ya, belum secara kapah mengurusi untuk yang humanis tadi. Ada satu lagi masjid sekarang yang kita dengar-dengar selalu itu di Jogokarian. Nah, Masjid Jogokarian juga sudah mengarah ke sana, tapi belum secara kapal juga. Ada masjid uh, 75% mengarah kepada yang humanis, mengelola ramah anak, ramah lansia dan difabel. Kalau tadi kita sudah melihat masjid-masjid ini di Medan umpamanya, kita di Medan ini kalau kita lihat belum ada memang masjid yang ramah lansia, ramah anak, ramah difabel tadi. Kalau mengarah sudah di satu masjid, contoh ya, masjid di Binjai itu Masjid Al-Fatih itu sudah dibuat ada jalan untuk lansia yang landai, lalu ada pegangannya atau lalu ke kamar mandi juga sudah bisa disorong, itu untuk yang lansia. Nah, itu baru kita temukan yang seperti itu. Untuk di Medan yang seperti itu juga sudah banyak. Tapi untuk ruang khusus ya, khusus kepada pengelolaan anak di masjid, itu yang belum kita temukan. Masih sebatas kalau datang anak seperti yang Bapak sampaikan tadi, Prof. Tadi Mas Ganti, mereka dibuat di belakang. Terkadang tidak ada yang ngurusin, akhirnya mereka berkeliaran ke sana kemari, lari sana, lempar sini. Nah, inilah memang yang menjadi permasalahan kita. Ada masjid yang memang dipercayakan petugas untuk mengurusi itu. Anak-anak tadi diaturnya ya, sholat dan dia berdiri di samping kiri kanan. Nah, itu supaya lebih aktif dan lebih efektif mereka mengikuti sholat. Ya, tapi ya namanya anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kita tahu lah namanya dunia anak-anak ya, pasti dia ingin tahunya tinggi, berkeliaran ke sana kemari. Tapi di sisi lain, ketika kita tidak membawa anak ke masjid, nanti ke depan anak kita tidak akan kenal cinta masjid, dan dia tidak tahu di mana dia akan bagaimana dia akan mengembangkan masjid, bagaimana dia kecintanya terhadap masjid, seperti yang dilakukan baginda Rasulullah. Nah, ini dari permasalahan kita juga. Sampai ada itu masjid yang suara imamnya suara BKM-nya besar. Ada yang saya pas ketepatan waktu itu ada, saya nggak sebutkan masjidnya. Dia katakan kepada anak-anak, kalian kalau nggak bisa diatur, kalian pulang ke sana.
namanya, kita berikan pendidikan kepada mereka. Mungkin nanti Bapak bisa satu petugas untuk di masjid ini supaya mereka tidak berkeliaran ke sana kemari, supaya mereka tidak ada ruang untuk recok. Waktu itu kemudian beberapa bulan ke depan saya di situ sudah ada, saya lihat alhamdulillah diterima, dan anak-anak pun sudah ada yang sholat rapi gitu. Nah, jadi memang inilah permasalahan kita. Masjid memang tidak hanya tempat ibadah. Di samping itu kita, masjid itu tempat sosial, pendidikan, kemudian bagaimana kita bisa melakukan masjid itu yang menjadi pusat sentralnya umat masyarakat. Masjid itu Pak Yusuf Kalla kan sebagai ketua umum kita itu membuat moto memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Kita umat Islam, ayo ke masjid semuanya, sholat berjamaah. Lalu setelah itu bagaimana masjid memakmurkan jamaah? Tidak hanya sekedar makmur masjid, tapi dia juga harus setelah makmur memikirkan jamaahnya. 40 rumah tangga sekelilingnya dia harus tahu itu datanya, mana yang miskin, mana yang ekonominya menengah, mana yang kelas ekonominya tinggi. Yang tinggi ini nanti bisa membantu yang lemah, mensubsidi. Nah, itu harus ada datanya. Seperti Jogo Karyan itu dia punya data, masyarakat sekeliling masjid itu, mana yang anak yatim, mana yang orang tuanya broken home, mereka semua ada. Dan mereka sudah memfasilitasi beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentunya jadi untuk menciptakan para yang masjid yang ramah anak ini, tentunya saya melihat ketika saya baru pulang juga dari Malaysia, bawa anak-anak yang BKKN dari kampus Wesley Abijay. Jadi satu masjid kita ada sholat masjid wilayah Persekutuan Malaysia. Itu saya lihat ada ruang khusus untuk ibu-ibu menyusukan, ada ruang untuk anak-anak bermain-main di situ di komplek masjid, bahkan di dalam masjid, tapi dia memang tersendiri. Ada ruang perpustakaan anak-anaknya, ada ruang untuk tulis, kemudian khusus, sehingga tidak terjadi keributan waktu sholat. Mereka juga ikut sholat, sehingga orang tuanya juga aman. Yang membutuhkan ada tempatnya. Nah, itu saya lihat di Masjid Persekutuan, wilayah Persekutuan Malaysia, di wilayah berarti di kota, di bandarnya itu. Nah, ini menjadi kita di Indonesia memang masalah inilah yang diangkat oleh Kementerian Agama yang mungkin baru aja ya, ada program 1000 masjid untuk ramah anak. Ada itu yang kemarin dari Dirjen Bimas Islam ya, ini sudah digagas 1000 masjid nanti akan memang dijadikan untuk pengelolaannya betul-betul manajemen yang bagus, mengelola anak-anak ini sehingga nanti mereka cinta kepada masjid dan bisa terayomi, kemudian mereka ini mudah dikontrol ya. Ini Kementerian Agama sudah tanggap untuk itu, yang program 1000 masjid tadi. Mungkin mudah-mudahan kita doakan supaya ini berkelanjutan lah untuk yang humanis tadi ini. Nah, kemudian untuk yang tentunya yang lansia ini ya tadi sudah kita banyak dengarkan dari Prof. Ismail, dari Prof. Ibunda Musyanti ya, bahwa memang
masih sangat minim. Bahkan kalau kita searching aja di Sumatera Utara itu yang 3 ini nggak ada belum. Nggak ada, belum ada. Makanya kita harus nanti, dan saya sudah terpikir menyampaikan ini kepada Bapak Gubernur supaya mudah-mudahan bisa nanti diterima, ya, bisa diterima supaya ada satu masjid yang khususan untuk humanis yang 3 tadi, ramah anak, ramah lansia, dan ramah untuk difabel tadi. Karena mereka juga ingin masjid. Biasanya kita bangun masjid mewah, indah, bagus, diperuntukkan untuk kita-kita yang sehat-sehat saja. Sementara kita tidak berpikir bagaimana mereka anak-anak, bagaimana mereka yang berkekurangan fisik yang tidak mampu. Itu kadang-kadang kalau kita bangun masjid kan bagaimana supaya bagus, indah. Kadang-kadang tangganya sampai 10 tangga, bagaimana orang mau naik gitu. Nggak terpikirkan untuk bagaimana mereka yang kalau tidak mampu ada ruang untuk disorong gitu. Ada di sini masjid yang ini juga sudah Al Muslimun yang dekat stadiumnya. Itu sudah ada jalan tuh. Mereka buat untuk yang lansia bisa disorong ke atas. Cuman lagi dia itu tidak berpikir masjid ini milik dia. Masalahnya itu Pak Prof. Semua BKM itu merasakan kalau dia sudah BKM, dialah yang punya pemilik masjid. Sehingga orang nggak peduli. Kadang-kadang dia terlontarkan kata-kata merasa dia hebat. Nah, dia tidak sadar dia itu diangkat masyarakat. Nah, ini yang kami sudah sampaikan. Setiap kami itu ada namanya Ahad subuh itu GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Nah, dari masjid, minal masjid ilal masjid. Dan itu selalu kita sampaikan supaya mengubah mindsetnya, supaya dia tidak berpikir ya bahwa dialah yang penguasa di masjid itu. Padahal BKM itu kan di bawah Najir, Pak, ya kan? Ini kadang-kadang BKM dengan Najirnya mereka tidak paham gitu. Kadang-kadang dia lebih hebat dari Najir, padahal Najir yang paling hebat di atas gitu. Nah, ini permasalahan kita hari ini. Memang tak bergajinya ketua BKM, tapi orang berebut jadi ketua BKM. Ini tak tahu kita apa masalahnya. Berkahnya itulah mengambil yang yuzilluhumullahu yawma ilazillu itu, yang 7 itu ada satu di situ mungkin rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakum bil masajid mungkin ya. Tapi kalau dia seperti itu etikanya, adabnya, mungkin saya pikir jauh dari yang diharapkan kan, seperti itu. Nah inilah permasalahan kita. Mungkin perlu ada semacam siraman rohani lah yang diberikan khusus kepada BKM, dan kami sudah terpikir untuk itu, khusus kepada BKM se-Sumatera Utara. Itu dibuat nanti ada semacam pembinaan tentang bagaimana mereka itu mengelola masjid yang yang ramah terhadap jamaah. Nah, ini kan kadang-kadang tidak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang untuk yang 3 ini, kalau kita lihat di Indonesia ya baru memulai. Dan kalau ada niat yang
tulus dari pemimpin kita, ini sangat mudah sebenarnya. Kalau kami sebagai Dewan Masjid hanya memberikan masukan-masukan. Nah, nanti ini kan kita udah sampaikan kepada, dulu Pak Edi juga kita sudah sampaikan. Dulu juga kita kepada Pak Edi menyampaikan bagaimana supaya masjid-masjid ini ada dikeluarkan semacam pergub ya, peraturan dari gubernur tentang pengelolaan uang masjid. Nah, tentang pengelolaan uang masjid itu supaya dikelola dengan baik. Mungkin nanti satu masjid itu dia setiap Jumat dikeluarkan saja 50.000 per masjid, 100.000 per masjid. Lalu dikelola ke badan yang memang berkompeten seperti bank umpamanya, bank BSI gitu. Langsung setiap Jumat store. Tapi itu uang masjid Sumatera Utara. Dan setiap Jumat itu sudah rolling keluar 50.000 saja. Kalikan itu. Masjid yang ada di Sumatera Utara itu ada 8.889. Musolanya, itu sudah sama musola ya, sudah sama musola. 2.454 itu musolanya. Nah, kalau 8.889 dengan uang 50.000 atau 100.000 per Jumat, itu sudah 40 juta per Jumat. Nah, ini kan kekuatan sebenarnya untuk membangun masjid yang ramah anak, masjid ramah lansia, membangun masjid ramah anak-anak. Dari situ sudah bisa dikelola itu. Sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang sangat urgent ini, dan saya malah berpikir saya akan menyampaikan nanti kepada Pak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan beliau terbuka hatinya untuk membangun satu masjid yang ramah lansia, ramah anak, ramah difabel tadi. Karena kita belum pelantikan ini, saya pun baru terpilih kembali untuk memimpin Dewan Masjid Sumatera Utara. Belum pelantikan. Nanti pas saat pelantikan lah saya akan sampaikan itu kepada Pak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan Allah bukakan batinnya untuk memberikan membantulah membangun masjid yang khususon untuk ramah lansia, ramah anak, ramah difabel tadi ini. Memang ini sangat perlu, sangat urgent menurut kita. Mereka terpinggirkan, seolah-olah mereka udahlah di rumah aja, seolah mereka udahlah di apa namanya, yang kita padahal kan gitu. Nah, saya pikir sementara penyampaian ini cukup di sini dulu. Mungkin kita lebih banyak sharing. Sini ada Prof Mas Ganti yang memang mendalami masalah anak-anak. Kemudian ada Prof Ismail ya. Ini nanti bisa membuka jalan untuk kita mengatasi problematika yang ada, masalah humanis, ramah lansia, anak dan difabel ini. Ini sangat penting lah menurut saya sebenarnya. Apalagi dari bapak-bapak dari ada dinas sosial. Mungkin kerjasama kita dengan dinas sosial ini sangat diperlukan sekali. Ini saja mungkin dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa bakal banyak yang ingin didiskusikan dengan tiga narasumber hebat kita hari ini. Kami beri kesempatan dulu kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dari Dinas Sosial, kami persilakan. Silakan Pak, yang dari Dinas Sosial. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Niksabara, pekerja sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di bidang rehabilitasi sosial. Jadi tadi saya mendengar perkataan dari Ketua Dewan Masjid
lansia. Jadi kalau saya memberi saran itu ya, kita berkolaborasi dengan masjid, kita ke masjid-masjid yang ada, kita kasih tahu kepada kepala BKN-nya gimana untuk sarana dan prasarana yang ada supaya menunjang anak-anak dan lansia serta disabilitas. Seperti kalau saya lihat, saya pun di beberapa masjid saya datangi, ada satu masjid di Mustafa itu, dia tempat duduknya pas untuk lansia karena ada tempat duduk batu untuk mengambil air wudhu. Kedua, untuk lansia ada landai untuk bisa kursi roda dan disediakan juga kursi yang ibu berikan. Yang kedua, untuk anak-anak ini kita teringat kecil kita dulu, masjidlah tempat bermain kita. Jadi saya sependapat dengan ibu, kita rangkul anak-anak sholat bersama, jangan dipisah-pisahkan. Jadi tidak ada pembatas sholat, walaupun dia anak tidak ada pembatas. Itu ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dilanjutkan barangkali Pak dari dinas sosial ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak narasumber, yang kami hormati juga bapak ibu yang hadir pada rapat ini. Tadi ada dari Bapak Profesor Ismail tentang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu ada yang tidak memenuhi syarat tapi dapat, ada yang memenuhi syarat dapat. Ini terkait tentang data BPKS, data tinggal kesejahteraan sosial. Jadi kejadiannya bukan di sini aja Pak, di seluruh Indonesia seperti itu. Itu BPKS itu datanya berawal dari desa atau kelurahan, dusun ataupun lingkungan, hasil daripada muskul ataupun musdes yang diteruskan ke kecamatan meneruskan ke kabupaten kota, dan wali kota bupati meneruskan data tersebut ke Kementerian Sosial RI. Tapi dengan keluarnya Permensos nomor 3 tahun 2025 terkait tentang pengetahuan dan penggunaan data tunggal. Sekarang ada data tunggal Pak, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi data tunggal ekonomi nasional ini penggabungan dari data BPKS, BPS, dan P3KI. Nanti kita lihat Pak, di situ ada disebutkan desil 1 itu sangat miskin, desil 2 sampai dia ke desil 10 Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu, Bu Ayang sebentar ya. Kita tadi sudah bincang soal bagaimana masjid kepada anak, lansia dan seterusnya. Bapak dan Ibu kalau ingin ke kamar mandi, ini untuk orang normal masuk dari situ ya Pak. Aduh. Ya nanti kita cerita pula tentang bagaimana melayani orang, awak tersiksa kan? Cocok juga itu dari situ Pak. Ya. Saya kira demikian. Kita lanjut ya Bu Ayang. Iya, lanjut. Di tempatnya mungkin masih ada yang dari dinas sosial Pak. Ibu apa dulu Pak? Oh ini Ibu yang Junita, yang khusus dipesankan Pak Asren ke saya nih. Kami persilakan Iya. Bu. Baik Bapak Ibu, sekedar sharing saya saksikan ketika saya menangani anak-anak khusus tunarungu
Saya selama hampir 2 tahun menangani anak-anak tunarungu ya Bapak Ibu. Saya bersyukur di Siantar itu anak-anak tunarungu Bapak Ibu bayangkan tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Nah, tetapi mereka benar-benar memberikan hati. Saya melihat Bapak Ibu nanti walaupun saya tidak bertugas lagi di Siantar, Bapak Ibu silahkan berkunjung ke UPTD Siantar. Anak-anak tunarungu itu rajin membaca-baca Quran, malam-malam mereka juga, kebetulan pengasuhnya itu rajin ya mengajak mereka istilahnya sama Bapak Ibu, apa itu membaca Quran gitu, baca-baca. Nah itu, dan kebetulan lokasi di Siantar itu kan agak seram gitu, jadi kadang-kadang anak-anak itu mau kerasukan gitu kan, jadi ada guru-guru pengasuhnya itu, ayo kita baca Quran. Nah mereka punya buku-buku Bapak Ibu tunarungu itu. Kalau dibilang kami memang sedikit saya saksikan Bapak Ibu, di Siantar itu musolahnya Pak tidak bisa digunakan. Musolahnya di belakang sekali kan, itu luas berhektar-hektar. Tetapi saya ditempatkan Tuhan di sana. Akhirnya saya merubah satu ruangan yang dahulunya sudah berpuluh tahun tidak digunakan dan katanya juga ruangan itu berhantu. Saya nggak tahu hantunya di mana gitu. Jadi saya hadir di situ. Ruangan itu besar. Saya bilang kita keluarkan hantunya karena dia berdekatan dengan tempat lansia kami. Nah, jadi Bapak Ibu, ruangan itulah kami gunakan sekarang, mereka gunakan untuk membangun musola. Tapi Bapak Ibu belum tuntas Bapak Ibu. Belum tuntas. Kemarin saya ke Basnas ketemu juga sama Bapak, ya Basnas membantu, tetapi masih tanggung, saya tinggalkan keramiknya belum bisa. Saya kasihan dengan lansia itu Bapak Ibu, mereka kalau membaca apa Bapak Ibu pagi-pagi ya sholat duha itu, ada ibu-ibu di situ dia suka berzikir-zikir, dia suka nyanyi-nyanyi, dia rindu ke musolah itu katanya, cuman musolahnya belum jadi Bapak Ibu. Basnas kurang Pak, kurang kemarin. Kami semua kemarin kan Bapak Ibu, kita kumpul dananya juga. Semua di situ kita kumpul. Saya juga kumpul berapa maunya, berapa bisanya gitu. Sekarang lumayan cantik. Nanti saya titip Basnas ya supaya diselesaikan ya Pak. Ya walaupun saya tidak lagi bertugas di Siantar ya kan. Itu niat saya. Bapak Ibu bayangkanlah orang tua kita yang terlantar. Saya sampai menangis Bapak Ibu. Anak-anak tunarungu itu saya saksikan. Orang tua yang terlantar meninggal, tidak ada keluarganya yang menguburkan Bapak Ibu. Kami yang menguburkan, anak-anak itu yang menyolatkan. Ini yang apa Pak, Bapak Ibu kita itu sebelum dikebumikan Bapak Ibu kan ada disolatkan. Itu kami semua tunarungu itu mendoakan, ada foto-fotonya Bapak Ibu, videonya. Jadi sungguh kami itu benar-benar kekeluargaan di situ. Sampai yang memandikan, puji Tuhan juga ini kan Kemenak itu perhatian banget dengan warga kami. Nanti kalau Kemenak itu mereka bertugas untuk mendoakan sewaktu dikubur itu. Ini bagian Kemenak, mereka mendoakan juga, menyolatkan juga karena salah ya Pak, memang dari Kemenak. Dari Kemenak kami iniin. Ya cocok Bu, cocok apa? Bener kan saya dari Kemenak datang mendoakan Bapak Ibu. Sungguh kekeluargaan banget di Siantar itu. Sebenarnya saya nggak bisa move on dari Siantar itu karena kalau kita mau mencari berkat datang kepada anak dan orang tua. Iya kan? Nah jadi Bapak Ibu bayangkanlah orang tua itu udah rajin sholat nih Bapak Ibu. Karena kalau ke masjid mungkin kan orang tua udah penyakitan. Ini semua yang terlantar dan sudah penyakitan, tinggal menunggu waktunya dipanggillah mereka. Jadi mungkin kalau ke masjid kan tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi semua di situ kalau orang tua yang masih mau ke masjid, saya sarankan pengasuh bawa setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pengasuh itu mengantar anak-anak yang Jumatan. Nah kalau jamnya sholat zuhur, sholat asar, kalau masih bisa sholat bersama. Nah begitu, mungkin karena musolahnya belum jadi Bapak Ibu, makanya tidak bisa di musola. Seandainya bisa, saya sarankan musolah itu dijadikan ya Bapak Ibu. Tanggung sekali, saya punya kerinduan itu walaupun saya tidak kepala UPTD. Saya melihat Bapak Ibu, orang tua kita itu kasihan memang, kasihan sekali saya melihat mereka.
seperti yang kata Pak Ibrahim betul, memang harus ramah. Kami itu sekarang saking tidak adanya dana nih di dinas sosial, kami sampai membuat sendiri bagaimana kursi orang tua kami itu landai biar bisa pergi gitu, walaupun tidak di musola itu, tapi ke kamarnya minimal mereka mau sholat tidak terganggu. Nah itu ya, nanti dari Basnas tolong diselesaikan ya Pak. Saya sih punya kerinduan karena memang sedikit lagi Pak, sedikit lagi keramiknya, dan ini cantik sekali Pak sekarang Pak. Hantu-hantunya pun udah keluar. Dulu katanya kan Pak, itu keranda bisa jalan sendiri. Dulu itu ada keranda kosong jalan sendiri. Jendelanya bisa begini-begini Bapak Ibu. Jadi mereka bilang, Bu, hantunya sudah berkeluaran semenjak Ibu datang. Iya. Kami berharap kalau misalnya itu, kenapa kami buat di depan, saya buat berpikir di depan karena tujuannya satu, itu jalan lintas. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nanti orang lewat juga mau ke musolah bisa. Jadi nggak hanya untuk kita. Jadi orang luar juga bisa sama Bapak Ibu beribadah di musolah itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, saya sungguh menikmati dulu di Siantar dan di mengurus tunarungu dan lansia ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu yang berada di sini berkunjunglah ke lansia Siantar dan tunarungu walaupun saya tidak di situ. Ya orang tua itu saya kasihan loh Bapak Ibu. Bahkan sampai mereka meninggal anak-anaknya tidak datang untuk menyolatkan mereka. Kami semua anak-anak tunarungu itu kami datang berdoa, kami bikin ada 3 hari begitu kan Pak. Kami bikin doa-doakan itu. Walaupun tidak ada anggarannya, kami bikin berdoa, nah gitu. Ibu-ibu itu baca-baca, nah gitu. Kami tunggu 2-3 hari gitu. Itu kesaksian saya menitip itu untuk Bapak Ibu yang berkenan ya, selesaikan musolahnya. Terus kalau yang di tebing Bapak Ibu saya saksikan ya Bapak Ibu, yaitu yang difabel. Saya sungguh merinding Bapak Ibu, bayangkanlah inilah penghuni surga. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada satu orang anak. Dia tidak warga kami, tapi saya saksikan sama Bapak Ibu, dia difabel. Betul-betul memang lumpuh, kakinya kecil, semuanya kecil, badannya kecil, umurnya di atas 10 tahun lah sedikit. Papanya bertugas sebagai petugas keamanan. Tahu nggak Bapak Ibu? Anak itu, saya bersyukur punya staf ya, Ibu Kiki, Pak Jafar, Pak Fadli, mereka sangat care. Sebenarnya musola kami itu, apa istilahnya, toanya tidak kencang ya. Tidak kencang, tapi mereka mengumpulkan untuk beli toa, peralatannya begitu. Walaupun toanya itu tidak besar, tapi anak itu mendengar suara azan Bapak Ibu. Dia tahu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dia harus diantar ke musola itu. Bayangkan Bapak Ibu, padahal dia nggak bisa sholat ya, anak ini ya kan. Kalau tidak diantar papanya dia marah. Itulah anak yang difabel. Nah, saya saksikan, saya lihat sendiri. Kadang-kadang dia menangis. Kenapa anaknya menangis? Saya bilang, papanya belum sempat mendorong dia ke musola. Dia harus didorong Bapak Ibu. Dialah duluan masuk surga. Saya nggak tahu entah masuk apa nanti saya ini. Ya kan di pinggir mana saya letak ya, saya tidak tahu. Tetapi itu Bapak Ibu, dia dikasih Tuhan karena ya, dia aja itu untuk kalian masih suci. Apalagi yang buta juga. Saya menangani yang buta. Sayangnya musola kami itu belum ramah Pak. Belum ramah dengan tunanetra. Belum juga, harusnya ada
jauh ya musola kami itu, mereka harus melewati panas-panas, kadang-kadang hujan. Nah, begitu baru tempatnya kurang support gitu. Tetapi keinginan dari warga-warga, maaf nih Bapak Ibu yang punya keterbatasan, walaupun itu yang dia netra, yang dia daksa, yang dia lansia, yang dia tunarungu, kerinduannya untuk beribadah Bapak Ibu lebih daripada kita. Lebih, mereka punya kerinduan yang lebih, makanya mereka mungkin jadi penghuni surga kelak. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu saya titipkan bagi Bapak Ibu juga perhatiannya, tolong nanti kami juga sekarang ada musolah di Sebulu juga perlu sedikit perhatian dan juga tebing tinggi ya Bapak Ibu, diperhatikan untuk musolahnya. Nah, itu sharing saya kepada Bapak Ibu. Sebelum saya tutup sharingnya, saya kasih pantun. Sebatang pohon daunnya rimbun, cakep. Lebat daunnya, tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, saya tulis 2000 tahun. Tahu apa ini? Berarti tidak pernah ya. Kalau tidak beribadah, tiada gunanya. Makanya kita harus apa Pak? Sebelum kita disolatkan harus sholat dahulu. Nah, saya selalu bilang sama mereka, jangan malas-malas sholat sebelum kalian disolatkan. Nah, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bu Ayang. Ini memang luar biasa Ibu ini. Iya. Tadi bercerita tentang apa tuh ya, di Siantar, di Tebing Tebing, Tinggi, sama di Sungai Bulu ya Bu. Itu 3 tempat ya. Saya Bapak Ibu yang di Siantar ini pernah punya pengalaman ini. Dulu situ ada teman saya namanya Hasanuddin Sinaga, itu guru agama. Saya datang ke situ pas maghrib. Saya ikut dengan Pak Hasan ini sholat maghrib berjamaah. Pesertanya anak-anak kita yang tadi. Nah Bapak Ibu, kalau kita sholat berjamaah itu ketika imam bilang amin, kita sit belakang kan? Habis baca ayat kan amin kan? Rupanya di situ tidak. Yang dibilangnya batal itu apa? Saya dia terkejut ya. Betul Pak. Saya nggak punya pengalaman itu. Hampir Pak, sholat saya batal. Setelah itu baru saya tanya Hasan, oh memang begitu. Mereka tidak tahu. Yang dia tahu apa yang dia bisa dibilangnya saja gitu. Bagus Bu. Ya bagus Bu. Dan saya lihat Ibu ini kosakatanya sudah banyak Islamnya ya kan? Iya. Kalah Ibu Ayang nampaknya. Dia tahu hari ketiga hari, ya kan? Dia tahu apa diijabah, tahu Ibu diijabah. Iya. Tahu duha. Cucu saya yang 12 tahun belum tahu Bu. Padahal sejak kecil udah disunan. Saya kira ini sudah ada 2 ya, dari 3 ya dari dinas sosial. Kita kemana dulu Bu Ayang? Ya ke Ibu Aziza Oka Pak. Oh, Ibu Dokter Aziza Oka. Kalau iya, silakan Bu. Memang Ibu Aziza Oka ini sejak dari tadi malam dia mimpi untuk ikut kegiatan ini. Dan apa yang mau ditanyanya pada hari ini disampaikannya itu adalah hasil mimpinya tadi malam. Wah, kita dengarkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kita semua kepada para narasumber, ya, kepada guru-guru kita yang berhadir pada hari ini, pada teman-teman semua dan hadirin hadirat yang berbahagia. Saya mungkin ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Ketua DMI tadi. Ada wacana untuk tadi meminta nanti ke Pak Yusuf Kalakah ya, atau ke manakah gitu, tentang masjid yang dikhususkan pada ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel tadi. Saya berpikir begini, ini kalau ada masjid yang seperti ini jamaahnya berapa orang gitu ya? Di mana tuh diletakkan masjid itu gitu? Karena 3 kategori ini kan di satu tempat itu kan ya, biasanya tidak banyak. Misalnya di fabel itu ya mungkin di kampung kita hanya 1 atau 2 gitu. Kemudian lansia juga begitu. Nanti saya khawatirnya masjid ini kalau ada nggak ada gitu. Saya pikir kita bukan hanya ingin
membuat satu masjid yang dikhususkan pada yang 3 kategori yang kita diskusikan hari ini. Tapi bagaimana masjid-masjid yang ada ini bisa mengakomodir ketiga yang orang yang berkebutuhan tadi lah gitu ya, misalnya dengan ramah anak begitu. Saya kira banyak masjid itu hanya disempurnakan saja, misalnya akses bagi yang difabel. Kalau tidak ada akses kursi rodanya, barangkali DMI bisa memfasilitasi ini begitu. Itu kan orang tua semua pada bawa anaknya gitu, jadi memang mereka semuanya bermain di situ, lari-lari ke sana kemari, dan masjid itu malah menjadi tempat wisata begitu. Nah, jadi kenapa hal yang seperti itu tidak kita bawa ke Indonesia ini? Saya termasuk anak saya laki-laki, ya dari kecil itu udah saya bawa tuh ke masjid, jadi startnya itu di samping saya begitu kan. Tapi yang lain-lainnya itu selalu ada orang tua malah yang tersinggung gitu. Ya tersinggung karena anaknya dimarahi anaknya, nanti anaknya lapor. Lalu orang tuanya melarang anaknya, udah nggak usah ke masjid lagi. Ini kan jadi satu hal yang buruk begitu ya. Jadi barangkali melalui DMI ini bisalah ya bagaimana caranya untuk mensosialisasikan, bukan hanya sekedar membangun masjid yang khusus tadi begitu. Jadi saya kira masjid yang ada ini itu difasilitasi, bagaimana kalau misalnya akses difabelnya tidak ada itu disempurnakan, kursi-kursi yang mungkin bisa digunakan itu juga difasilitasi. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Bu Ayang, ini bapak-bapak ibu-ibu dari dinas sosial. Di UIN ini banyak yang istimewa Pak. Paling tidak hari ini ada 2. Satu, ini nama ibu ini Dr. Hajijah Anum Oka. Oka itu Pak orang kaya. Nggak ngapa-ngapain dia, tetap dia jadi orang kaya. Satu lagi ini Pak Ketua Koperasi, namanya Pak Rajin Setepu. Nggak pernah pun Bapak itu datang. Rajin aja. Iya, tetap rajin. Nah, itulah memang berbeda ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Oka. Iya. Ya.